temanya tentang digital fundraising di masa pandemi COVID. Saya nggak tahu background peserta kali ini apakah memang mengelola digital atau memang mengelola penghimpunan secara keseluruhan, atau memang sudah ada yang melakukan Facebook Ads juga. Mungkin nanti kita bisa di sesi tanya jawab lebih banyak diskusi tentang penggalangan dana digital. Oke, kita ketahui bersama ya kalau untuk periode pandemi COVID ini memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sebetulnya kalau secara umum saya jabarkan ada 4. Yang pertama, tantangan kita sebagai lembaga zakat itu adalah kondisi physical distancing. Mungkin tantangan ini tidak hanya berdampak kepada cara kita berkampanye, cara kita berkomunikasi ke donatur atau ke muzaki, tapi juga di lini-lini bisnis yang lain. Jadi dengan physical distancing mungkin kita juga tahu ya, Gojek juga jadi terbatas tripnya, terus juga yang biasanya jualan, mungkin mustahik yang biasanya dagang keliling, itu juga harus berdiam di rumah, sehingga physical distancing ini menjadikan tantangan yang cukup besar untuk kita semuanya. Kecuali bisnis-bisnis online yang mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian kalau dilihat lagi tantangan yang berikutnya, efek dari physical distancing dengan banyaknya ekonomi yang akhirnya terdampak karena tidak bisa menggunakan crowd masyarakat gitu ya, seperti mall dan juga mungkin secara keseluruhan apalagi Indonesia juga ditopang dari UKM, maka pasti dari segi ekonomi dan juga dari segi bisnis ini juga sangat-sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Jadi kalau di berita kan memang disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menurun tahun ini dan juga negara-negara lain, apalagi di Cina dan juga di US. Kalau ditambah juga dengan gelombang PHK yang sekarang sudah mulai banyak infonya, bahkan kalau tidak salah dari salah satu sumber itu sekarang ini sudah ada sekitar 1,5 juta orang yang di PHK, baik yang karena dirumahkan, maksudnya karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, atau memang karena sakit atau karena pandemi ini sendiri, sehingga perusahaan tidak bisa menggaji dan juga tidak bisa melanjutkan bisnisnya alias gulung tikar. Nah, ini adalah tantangan terbesar yang kedua dari segi ekonomi dan juga bisnis. Selain itu, tantangan yang ketiga adalah penumpukan isu. Nah, mungkin kita sekarang lebih banyak go online ya, alias kita lebih banyak di media online. Berita di mana-mana sampai hoax juga ada gitu. Nah, isu-isu ini terlalu banyak yang kalau mungkin kita coba cek di parameter social network analysis, itu yang meningkat adalah kata kunci tentang corona, virus corona, COVID-19, coronavirus kalau di luar negeri, kemudian PHK, physical distancing atau social distancing dan lain-lainnya, banyak sekali isu tentang pandemi, yang sehingga isu-isu yang biasanya muncul pada periode seperti sekarang sudah mau musim Ramadan, apalagi sudah minggu depan mau Ramadan, biasanya sekarang ini orang udah mulai kampanye. Kalau kita suka bercanda, kalau iklan sirup udah ada, berarti udah mau Ramadan gitu ya. Jadi sekarang ini bahkan mungkin belum terlalu sering lihat iklan sirup ya. Jadi karena mungkin ketumpuk juga informasinya dengan isu-isu terkait dengan virus corona. Nah, penumpukan isu ini juga salah satunya terkait dengan isu THR atau tunjangan hari raya yang mungkin kemarin sempat naik di berita PNS akan dapat THR, perusahaan juga yang lainnya mengupayakan untuk bisa tetap memberikan THR, tapi sebagian bisnis juga mungkin masih ragu-ragu, belum yakin bisa memberikan itu ke karyawannya. Jadi isu tentang ekonomi tadi juga pasti berdampak kepada bisnis, perusahaan, termasuk juga mungkin, ya tentunya kepada pemerintah dan akhirnya karyawan yang biasanya mungkin dapat THR, tahun ini belum tentu dapat THR. Kalaupun dapat, kita nggak tahu nominalnya berapa. Nah, THR pasti nyangkut-nyangkutnya kalau ke umat muslim adalah ke nilai zakatnya itu sendiri. Jadi, bisa jadi ekonomi yang makro ini bisa juga mempengaruhi sampai ke level mikronya, muzaki bisa jadi nilai zakatnya mungkin saja menurun karena pendapatannya turun dan sebagian yang lain juga ada yang
beberapa berita ya, kayak misalnya CEO Gojek, terus juga Grab, dan juga mungkin kalau nggak salah beberapa menteri juga mendonasikan sekian persen dari gajinya atau dari THR-nya untuk bantuan penanganan COVID ini. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kita sebagai lembaga zakat tentang konteks pandemi dan juga konteksnya memasuki Ramadan dan penggalangan dana zakat. Nah, tapi di balik tantangan itu sebenarnya ada peluang besar, khususnya karena konteks hari ini kita ngebahas digital fundraising, maka peluang yang pertama sebetulnya adalah semakin banyak orang yang go digital. Benar nggak? Kalau kita lihat sekarang orang udah mulai pakai Zoom meeting atau kayak kita sekarang ini online gitu kan trainingnya, biasanya tatap muka gitu. Yang biasanya Bapak Ibu bisa sekalian ke Jakarta gitu kan main-main, ini nggak bisa, jadi harus di rumahnya langsung online-nya. Travel juga mungkin terganggu juga, tapi masyarakat yang nggak biasa digital akhirnya harus belajar digital. Yang nggak biasa pakai meeting online seperti ini yang mungkin dulunya sebelumnya banyak yang hanya pakai untuk meeting antar negara, tapi sekarang kita yang di lokal Jakarta aja atau satu kota aja udah harus pakai Google Meeting seperti ini atau Zoom dan lain-lainnya. Jadi tren untuk membuat orang akhirnya belajar digital itu semakin meningkat. Nah, ini saya lihat sebagai sebuah peluang sehingga masyarakat, khususnya mungkin Muzaki dan juga mungkin kita sebagai manajemen lembaga zakat mau nggak mau dipaksa ya tanda kutip dipaksa untuk belajar digital akhirnya. Nah ini adalah peluang khususnya untuk digital marketing karena mungkin yang nggak biasa mobile banking sekarang jadi pakai mobile banking. Kemudian tadi menyangkut mobile banking pasti ujung-ujungnya adalah transaksi online. Kalau kemarin saya sempat lihat salah satu meme isinya kalau nggak salah kalau istri Anda sudah jarang ke mall di masa-masa seperti sekarang kan pasti udah nggak ke mall ya. Harus hati-hati karena mungkin akan lebih banyak paket yang datang akibat transaksi online. Jadi, perubahan gaya, berbelanja orang akhirnya pindah ke online. Siapa yang sekarang diuntungkan? Yang diuntungkan mungkin e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai lembaga zakat apakah kita juga bisa masuk ke dalam gelombang online ini? Makanya perlu dari sekarang kita mulai membiasakan dan mengedukasi agar bisa donatur itu bayar melalui online. Nah, transaksi online ini juga menjadi primadona sekarang karena orang kalau mau keluar sangat-sangat dibatasi, pastinya mungkin keluar ngambil cash aja, tapi semua transaksi sudah go online. Nah, ini dua peluang yang kaitannya dengan penggalangan dana digital yang saya rasa ini perlu kita akomodir dan kita jadikan sebagai strategi. Nah, terkait dengan periode, kita sekarang ini memasuki periode mungkin kalau awalnya sebelum ada periode COVID ya, kita tahu bahwa periode reguler lah pada umumnya. Kita setiap bulan berkampanye, kampanye program existing seperti zakat, infak, sedekah, program reguler. Tapi ternyata kita sudah shifting setelah bulan Maret ada kasus-kasus positif yang muncul, masuklah kita ke periode gelombang pandemi ini. Sehingga informasi yang ada di media sosial lebih banyak menyampaikan tentang informasi COVID, perkembangan jumlah kasus, update bantuan, dan aktivitas gotong royong masyarakat untuk saling membantu dalam masa pandemi ini. Yang mulainya tadinya nggak biasa edukasi, sekarang harus edukasi kesehatan. Mungkin kalau kita ingat awal-awal belajar cuci tangan yang benar 5 langkah, padahal tadinya kita mungkin nggak terlalu hafal atau nggak tahu, tapi sekarang akhirnya orang saling membantu untuk mengedukasi keluarganya dan masyarakat. Nah, periode yang berikutnya adalah Ramadan itu sendiri yang insya Allah semoga kita disampaikan semuanya di bulan suci Ramadan minggu depan. Ramadan tahun ini pasti akan sangat unik karena kita sendiri kalau kami di Basnas Pusat juga sangat concern dengan perubahan metode kampanye yang biasanya mungkin lebih banyak offline kita investasikan, tapi sekarang tahun ini rasa-rasanya kita nggak bisa lagi pasang billboard. Kemarin mungkin Pak Aan sudah bahas. Tapi makanya karena billboard ya orang udah nggak keluar ya, jadi tahun ini kita akan go online semua. Kita mayoritaskan di go online. Jadi program Ramadan pun selain dia go online, programnya pun akan dikaitkan dengan bantuan COVID itu sendiri. Kalau sekarang di Basnas itu ada program paket logistik keluarga. Isinya tuh sembako,
vitamin, dan juga hand sanitizer. Nah, di Ramadan sebenarnya kita punya program reguler, mungkin di lembaga Bapak Ibu juga sama. Kalau di kita namanya paket Ramadan Bahagia. Nah, tapi karena mirip-mirip isinya sembako juga, akhirnya kampanye itulah yang kita naikkan, kampanye paket logistik keluarga yang kita naikkan di Ramadan ini. Karena memang konteksnya sekarang sedang butuh-butuhnya asupan logistik untuk keluarga. Jadi program Ramadan pun berpengaruh. Kita yang biasanya ngadain bazar itu kita hapus, yang biasanya ngadain event di mall itu tidak ada sama sekali, semuanya pindah di online. Jadi periode-periode ini sangat berpengaruh dan semuanya terdampak ya efek dari pandemi ini. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya yang terbiasa dengan melihat tren di Google, maka akan muncul, kalau kita cari bisa dicari trends.google.com, masukkan aja kata kunci corona. Bisa juga sebenarnya virus corona, coronavirus bisa, cuma di sini saya ambil corona. Nah, kemudian di-compare dengan kata kunci zakat, infak, dan donasi. Ternyata apa, kalau kita lihat di slide, pencarian kata kunci corona sangat-sangat tinggi. Ini hanya angka rata-rata saja, tapi sebetulnya di Indonesia dengan ini yang ditampilkan periode 3 bulan terakhir, Eee, jauh sekali pencarian kata kunci zakat, infak, dan donasi. Mungkin kalau kita bisa compare, kalau misalnya memasuki Ramadan, biasanya zakat itu sangat tinggi pencariannya, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah tingginya di 2 minggu terakhir sebelum Idul Fitri. Tapi sekarang kita bisa lihat di layar, pencarian corona jauh melebihi pencarian kata zakat, infak, dan donasi. Maka ini juga perlu kita waspadai, jangan sampai juga isu zakat ini tenggelam, karena takutnya masyarakat jadi lupa atau masyarakat tidak teredukasi untuk bisa bayar zakat juga di Ramadan ini, dan pastinya berefek kepada lembaga zakat juga. Kemudian, yang kedua saya ambil ini data dari socialbakers.com. Tentu tadi yang saya sampaikan di awal semuanya go online, maka sosial media yang paling banyak digunakan udah pasti Facebook dan Instagram, termasuk juga Twitter sebetulnya. Di data ini kita bisa lihat, eee 4 besar isu yang meningkat tajam di Instagram dan juga Facebook itu adalah tentang corona, mulai dari coronavirus, COVID-19, COVID_19, dan juga corona. Eee, Banyak sekali profil Instagram yang menuliskan coronavirus di statusnya atau di caption-nya, dan juga sekian postingan, ya yang kita bisa lihat ada ribuan postingan atau puluhan ribu yang memposting terkait dengan COVID atau corona ini. Jadi, ini data memang sangat signifikan sebetulnya, yang mungkin kita udah ngebahas isu lain, tapi setelah corona hashtag-hashtag ini jadi banyak bermunculan, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan selaku lembaga zakat, strateginya yang pertama adalah kita perlu menentukan isu dan program. Nggak bisa dipungkiri lembaga zakat sangat-sangat dinantikan informasi aksinya oleh masyarakat, karena mereka pasti berpikir, "Lembaga zakat, saya sudah bayar zakat ke sana, terus apa kontribusinya terhadap orang-orang yang butuh bantuan selama Covid?" Maka kita perlu tentukan isu atau program yang mau kita bawa terkait dengan Covid ini. Kemudian yang kedua, diperbanyak channel donasi, karena ini adalah peluang masyarakat bisa teredukasi dengan langsung untuk bisa mulai berdonasi secara online. Yang biasanya bayar zakat fitrah ke masjid, sekarang pasti nggak bisa, karena masjid aja nggak boleh kita sholat di masjid sekarang karena masjid ditutup. Jadi pasti zakat fitrah akhirnya harus online. Nah, kalau kita nggak ambil kesempatan ini, kita nggak mengedukasi, kita nggak membuat channelnya, maka sayang sekali kita bisa kehilangan potensi melayani muzaki. Nah, yang terakhir adalah mengelola kampanye secara online. Jadi kalau digital fundraising, mungkin kalau di lembaga zakat besar atau di perusahaan misalnya, kampanye Covid dan juga kampanye reguler mungkin ada yang mengelola beda-beda, tapi kampanye sosial media dan digital fundraising ini sangat berkaitan. Sehingga, kita juga perlu, mengkampanyekan, eee, bagaimana kita bisa mengatur konten apa dulu yang pas, dan juga bagaimana agar semua layanan bisa kita sampaikan ke masyarakat. Yang pertama, tentukan isu dan program. Saya ngambil contoh program-program yang memang existing ada di Basnas Pusat. Isu program yang pertama yang juga favorit tentunya adalah donasi alat pelindung diri.
Donasi ini mulai dari hazmat suit, terus juga kacamata Google, kemudian masker, mulai dari masker medis sampai masker non medis dan lain-lainnya. Seluruh bantuan yang sifatnya APD itu paling banyak dicari dan paling disukai oleh donatur. Kemudian yang berikutnya penyemprotan disinfektan. Ini memang sangat hits di awal-awal karena kalau di Jakarta sendiri mungkin siklusnya awal-awal masih banyak yang menggunakan transportasi umum. Jadi kita lakukan penyemprotan disinfektan untuk mengurangi penyebaran virus sehingga kita lakukan di transportasi publik. Nah, yang ketiga dukungan untuk tim medis, baik itu dukungan berupa kalimat-kalimat dukungan, pakai hashtag juga pahlawan garda terdepan. Kalau kita lihat di Instagram tuh tinggi. Kemudian juga dukungan dalam bentuk makanan. Ada yang ngumpulin donasi terus ngasih makanan langsung ke rumah sakit untuk tim medis dan lain-lainnya. Karena mereka dinilai orang yang berada di garda terdepan sehingga mereka butuh disupport baik moral maupun non material. Alias mungkin dia memberikan makanan, memberikan bantuan alat pelindung diri juga untuk tim medis dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah cash for work. Ini yang dibuat dalam bentuk karena kita tahu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menurun penghasilannya sehingga kita berdayakan mereka untuk menjadi relawan Basnas. Yang tadinya biasa dilakukan relawan, sekarang dilakukan juga oleh relawan juga, tapi dari mereka yang terdampak secara financial sehingga mereka bergerak sebagai relawan Basnas, tapi ya ini salah satu bentuk kita memberikan insentif sebagai pengganti dari yang biasa mereka dapatkan. Kemudian ada paket logistik keluarga, ini yang isinya sembako. Paket ini memang sangat diminati, apalagi kita tahu pemerintah juga melakukan program distribusi sembako untuk masyarakat dan tentu kalau secara konteks lebih besar lagi kita berharap tidak adanya gangguan secara sosial di masyarakat sehingga karena kita khawatir dampak ekonomi, dampak kesehatan berdampak ke ekonomi, ekonomi berdampak ke sosial, maka sosial ini yang kita atasi dengan pemberian bantuan-bantuan natura dalam bentuk paket-paket sembako atau kita sebut paket logistik keluarga. Nah, yang terakhir adalah bantuan makanan. Ini untuk mereka yang memang sama sekali nggak bisa WFH, untuk mereka yang masih harus mungkin mulung sampah atau masih harus berjualan di pinggir jalan, ya tentu sebelum periode PSBB ini kita berikan bantuan, tapi sekarang juga kita tetap lakukan untuk masyarakat yang memang sangat miskin, yang butuh untuk diberikan bantuan langsung. Kemudian yang kedua, setelah kita tentukan isu program apa yang mau kita galang, barulah kita secara paralel kita perbanyak channel donasi. Channel donasi yang pertama itu bisa dengan platform yang kita miliki sendiri. Kalau di sini contohnya adalah website. Jadi di website itu sudah ada bentuk channelnya, formulirnya, mau bayar pakai apa, langsung bayar, selesai, langsung dapat notifikasi bukti store zakat, itu yang dilakukan di website. Maupun dari crowdfunding yang mungkin dimiliki oleh masing-masing lembaga. Kemudian platform eksternal ini yang tidak kita miliki alias yang kita harus bermitra. Contohnya dengan e-commerce, payment point, mungkin kalau ke daerah saya sering bilang bikin akun juga bisa sebetulnya karena kita pun membuat akun sendiri. Jadi ada tokonya sendiri, toko Basnas di Shopee, toko Basnas di Bukalapak, itu kita bisa bikin sendiri. Nanti dari toko itu kita tinggal bikin voucher-voucher donasinya. Jadi orang tetap bisa berdonasi. Nah, yang ketiga adalah event kreatif. Bisa jadi dengan membuat konser amal. Ini juga sekalian saya sampaikan nih nanti sore insya Allah. Jangan lupa setelah training ini mungkin bisa ikutan nonton konser dengan Raisa. Jam Insya Allah nanti pada ikutan, Mbak. Kita betul. gelorakan semangatnya di sini, Mbak. Iya. Siap, Pak. Jadi ini salah satu bentuk kita melakukan pendekatan ke public figure maupun ke artis yang punya road yang besar dan juga background yang positif pastinya kita ajak untuk bisa berdonasi dalam bentuk yang lain, yaitu dengan bernyanyi dan mengajak orang untuk donasi. Kemudian yang ketiga adalah mengelola kampanye online. Yang pertama kita kalau di sosial media kalau memang sudah fokus untuk menggarap ini, maka kita perlu yang namanya bank konten. Bank konten ini adalah seluruh informasi yang kita siapkan yang kapan suatu saat bisa kita blast sesuai dengan kebutuhan. Contoh bank konten pertama kita perbanyak info seputar COVID, perkembangannya sekarang sudah berapa,
Jadi kalau update status di Instagram Basnasnya kita bisa sampaikan terus update-nya seperti apa, terus kita bantuannya apa. Termasuk juga program Basnas apa aja, seperti yang tadi layanan donasi kita ada apa aja itu di publish terus, dan juga mungkin endorsement oleh public figure. Nah, kemudian yang kedua adalah organic post. Organic post ini maksudnya postingan yang kita masukkan ke dalam sosial media yang tanpa mengeluarkan uang, alias kita cuma nge-posting aja gratis. Jadi kita post di Instagram, Facebook, Twitter, semua poster dan foto aksi. Yang kedua, kita kirimkan direct email sebagai bagian dari email marketing ke donatur untuk ajakan donasi. Kemudian di website tadi kita masukkan artikel-artikel karena dalam konteks SEO ini sangat bermanfaat. Jadi setidaknya setiap aksi itu ada tulisannya di website kita sehingga kalau dicari dia bisa masuk Google. Dan yang terakhir adalah press release. Aku sempat memperhatikan beberapa Basnas daerah sudah mulai menggunakan strategi press release ini, jadi sudah mulai banyak media yang juga meliput kegiatan Basnas di daerah. Ini sangat bagus. Dan harusnya berita yang bagus-bagus saja. Kemudian yang terakhir adalah paid post. Paid post ini adalah postingan yang berbayar yang kita harus naruh uang dulu di Facebook, misalnya mungkin 500.000 atau 1 juta, kalau punya budget lebih juga bisa ditaruh. Ada ads itu Facebook, ada di Google, ada di Boost Post. Yang sangat simpel adalah Boost Post. Jadi kalau Bapak Ibu ngeposting di Facebook, itu ada saat ngeposting status dari fanpage-nya, pasti akan ada tombol Boost Post. Nah, itu bisa digunakan. Tapi kalau mau belajar yang lebih dalam bisa menggunakan Facebook Ads dan juga Google Ads, sehingga kalau nanti buka aplikasi apa nanti tiba-tiba ada muncul iklannya. Nah, itu dari Facebook Ads biasanya. Kalau di Google Ads itu kita pada saat dengan keyword corona kita bisa masuk di situ iklan website kita. Kurang lebih itu. Nah, sebagai kesimpulan dari pemaparan saya, yang pertama kita sebagai fundraiser lembaga zakat harus tetap optimis karena memang di awal sempat ada keraguan apakah memang tetap bisa menggalang dana di kondisi pandemi, dan kita juga sempat khawatir jangan-jangan turun juga nih gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa mempertahankan donasi dan juga zakat yang dihimpun tidak mengalami penurunan, tapi masih melebihi sedikit dari target kita yang seharusnya kalau nggak ada pandemi. Artinya sebenarnya masih bisa bertahan dalam kondisi ini. Kemudian yang kedua, tetap menyebarkan informasi aksi program, ini sangat penting karena masyarakat sangat-sangat menunggu informasi dari Basnas atau dari lembaga zakat yang lain. Kemudian memperbanyak channel donasi, tadi memberikan kemudahan masyarakat. Sekaligus channel ini tidak sekedar channel karena pada dasarnya ini adalah bagian dari branding kita. Jadi buka aplikasi Bukalapak, oh nemu Basnas. Buka Shopee ada Basnas. Jadi kita harapkan lebih banyak media yang bisa ikut mengkampanyekan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa memberikan pelayanan terbaik kepada muzaki, apalagi mereka sudah mulai belajar online sehingga harapannya laporan-laporan bisa dikirimkan dengan segera, informasi bisa sedetail mungkin dan setransparansi mungkin karena ini bagian dari peluang yang perlu kita tangkap. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Hafiza. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi paparan materi mengenai digital fundraising. Ya, sebagaimana kita juga sama-sama alami ya dalam kondisi seperti ini, memang banyak kegalauan sebetulnya di awal ketika terjadi kondisi seperti ini. Apakah kita masih tetap mampu menggalang dana dengan target-target yang memang kalau di pusat memang nggak diturunin ya Mbak ya. Luar biasa, sehingga effortnya memang harus tetap maksimal. Nah ini Bapak Ibu sekalian silakan yang akan bertanya mengisi di kolom chat. Ini saya sudah lihat ada Pak Jaka Firmansyah. Ini silakan untuk pertanyaan pertama, yang lainnya boleh mengisi di kolom chat terlebih dahulu maksimal sampai 5 pertanyaan ke depan. Disilakan Pak Jaka Firmansyah untuk bertanya. Silakan meng-unmute speaker mic-nya terlebih dahulu. Pak Jaka Firmansyah. Ya, ya Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jack. Sehat, Bang Jack. Salam semuanya rekan-rekan Basnas. Alhamdulillah tadi banyak ilmu yang didapat dari Pak Pija tadi. Penguatan lagi
sebenarnya sudah banyak yang kita coba terapkan yang dulu Bapak Pija ajarkan. Cuman memang kondisi seperti ini, benar tadi disampaikan Bapak Pija, menuntut kita lebih lagi memainkan digital Pandesi. Alhamdulillah sih kalau sampai hari ini kalau untuk Pasas Kota Tangerang kita coba sudah mainkan digitalnya, dan hari ini kita alhamdulillah berkat kita WFH selama 2 minggu kemarin tuh kita maksimalkan coba buat konten, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah closing untuk penggalangan donasi COVID itu 1,3 miliar. Alhamdulillah. Jadi banyak hal emang, kalau saya sih Mbak Bida cuman usul aja nih satu, artinya kelemahan kita di daerah itu dengan SDM yang terbatas ya Mbak Bija ya, dengan SDM yang terbatas di Tangerang sendiri hanya ada 10 orang. Ya kita awalnya WFH ternyata kita maksimalkan digital, tapi akhirnya pelayanan jadi kurang maksimal, terutama untuk pelayanan sahihnya. Ya akhirnya kita sekarang tidak WFH lagi, ya terkait di kantor pun hanya 10 orang, nggak banyak. Kita harus butuh terus melakukan pelayanan ke masyarakat. Akhirnya kita masuk semua. Kalau kami sih karena keterbatasan SDM ini minta konten-konten yang Mbak Bisa, konten-konten yang ada di pusat itu ya setiap hari atau setiap pekan itu diberikan ke bahasa daerah untuk kita bisa sesuaikan. Untuk kita bisa sesuaikan itu sangat membantu sekali. Saya itu karena punya aktivitas pagi rutin tiap subuh itu Mbak Bija mantauin statusnya teman-teman di pusat hanya untuk ambil konten di screenshot, kemudian kita edit gitu, kita edit, kemudian kita gunakan untuk kampanye kita. Jadi sih itu aja sih Pak Bija usulannya. Mudah-mudahan bisa diberikan kita itu konten-kontennya tiap hari gitu, sehingga bisa memudahkan kita yang memang SDM sangat terbatas. Sama satu lagi, mungkin nanti bisa diteruskan. Saat ini donasi yang masuk juga itu dari 1,3 miliar itu hanya uang. Kita dapat donasi Natura itu juga hampir angka 1 miliar. Cuman kita kendalanya sampai hari ini tuh sama pimpinan belum mengerti bagaimana memasukkan ini sebagai pengumpulan kita. Apakah ini dimasukkan juga sebagai pengumpulan kita? Karena kalau dari Naturanya saja memang sudah cukup banyak, sudah saya kira 1 miliar. Kalau sama Natura berarti sekarang terhimpun 2,3 miliar. Cuman pimpinan masih belum sepakat ini dimasukkan sebagai pengumpulan kita. Mungkin nanti seperti apa mohon arahannya. Terima kasih Mbak Pija dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Mbak Hafizah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Jaka Firmansyah. Ini dari Tasik ya? Pada Tangerang Mas. Oh Tangerang. Kota Tangerang Mas. Baik. Tadi ada yang bertanya soalnya dari Tasik yang mana ya? Saya belum ada konfirmasi. Silakan Mbak Hafizah. Ya, makasih banyak Mas Jaka. Jadi yang pertama untuk konten ke daerah mungkin nanti perlu ada media komunikasi khusus yang setiap kita nge-share bisa kita taruh di mana gitu. Nah, ini sih sebetulnya usulannya bisa kita rembukan juga gitu. Apa memang saya rasa kalau WhatsApp kayaknya udah banyak ya. Mungkin apa perlu ditetapkan grup yang mana gitu yang akan selalu menerima broadcast itu. Atau juga mungkin ada media Google Drive atau apapun yang juga bisa diinisiasikan. Entah mungkin dari Lemdiklat bisa membantu atau saya kurang tahu nanti platformnya kita pakai apa, tapi insya Allah kita bersedia untuk bisa nge-share terus materi-materi yang ada di pusat. Kecuali kalau misalnya yang lain mungkin bisa membuat sendiri atau gimana, itu juga dipersilakan. Tapi saya pribadi mungkin nanti saya akan coba buatkan juga BC gitu ya, kali ke Mas Jaka juga, jadi bisa tetap terima yang kita broadcast langsung di WhatsApp gitu. Kemudian yang kedua untuk pencatatan Natura, sebenarnya kalau di pusat sendiri yang mengelola tim layanan Muzaki. Jadi untuk pencatatan Natura biasanya memang kita sama dengan penerimaan cash juga, tetap menggunakan bukti tanda terima yang kita punya. Tapi penerimaan Natura ini memang biasanya ada proses valuasinya. Jadi kita nilai barang ini kalau di pasaran harganya berapa sehingga totalnya jadi berapa, dan itu dicatat nama donaturnya, mungkin kalau perusahaan dicatat sebagai perusahaan, dan juga nilai dari barangnya itu sendiri berapa nilainya kalau dirupiahkan. Jadi itu tetap dimasukkan ke dalam penghimpunan Basnas, tapi dicatatnya terpisah. Kalau di Basnas Pusat mungkin Mas Jaga juga punya dashboardnya, itu ada penerimaan Basnas berapa, yang Natura berapa, bahkan juga ada dana titipan, itu juga kita pisah pencatatannya, tapi tetap masuk dalam bagian penerimaan Basnas secara total. Mungkin seperti itu.
Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Jaka Firmansyah tadi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sudah masuk tadi di belakang Pak Jaka ada nomor 2, Pak Slamet dari Malang kalau tidak salah. Silakan Pak Slamet jika sudah standby untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Hafiza, disilakan Pak Slamet. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu, Pak Ibu. Gini, pertanyaan saya dari sebelumnya gini, kami dari Basnas Kota Malang, bahwasanya begini, kalau kendala yang pada saat ini yang dihadapi oleh Basnas Kota Malang itu adalah apa itu namanya, bahwasanya di Malang itu kan merupakan salah satu kota pendidikan. Nah, dengan adanya wabah ini, itu semua perguruan tinggi SD sampai dengan perguruan tinggi itu diliburkan seperti semacam itu. Terus pada saat ini, terus sehingga kita itu mengalami penurunan dalam dalam yang awalnya kita itu dapat sekian, akhirnya menjadi turun karena memang pelayan kita terhadap muzaki yang ada di Kota Malang itu kan memang kebanyakan kita itu jemput zakat. Seandainya misalkan ada muzaki yang ingin berzakat melalui via konfirmasi seperti itu, nanti kita jemput, seperti kebanyakan seperti itu. Dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita itu kesulitan karena memang ya ada aturan dan lain sebagainya, nggak boleh bertemu seperti itu. Terus selain itu, Basnas Kota Malang itu juga termasuk baru, sehingga kepercayaan jika ini tadi materinya sangat bagus sekali, tapi jika diterapkan di Malang itu saya rasa sangat kurang maksimal. Kenapa? Walaupun Malang itu kota pendidikan, Malang itu kalau seandainya semua perguruan tinggi aktif, itu jumlah penduduknya itu sekitar 16.000, tapi penduduk Malang asli itu hanya sekitar 800.000. Seperti itu. Sehingga pertanyaan saya kira-kira untuk kasusnya yang seperti ini kira-kira solusinya seperti apa? Seperti itu. Baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin agak kurang jelas, Ge. Gak apa-apa. Insya Allah nanti bisa disampaikan oleh Mbak Hafiza. Monggo Mbak Hafiza. Ya. Mungkin kalau boleh tahu sedikit gambaran, kalau di Basnas Kota Malang dalam setahun terakhir kemarin itu paling banyak dominasinya dari sumbernya dari mana? Apakah UPZ atau retail atau dari mana ya, Mas? Nah ini Bu, kalau dari Basnas Kota Malang sendiri itu pemasukan terbesarnya itu semuanya dari ASN. Hampir semua itu dari ASN kita. Karena memang dari wali kota misal menganjurkan semua ASN itu wajib berinfak dan berzakat ke Basnas seperti itu. Kalau untuk retail sendiri kita juga belum maksimal. Terus kita sosial media kita itu baru ini saja yang aktif itu Instagram aktif, Facebook aktif, dan itu memang disambut baik, tapi masih belum maksimal seperti itu. Ya, berarti kalau untuk konteksnya jemput zakat nih donaturnya retail ya, bukan donaturnya ASN ya, karena yang Iya, ASN betul kan itu. dipotong. Oke. Kalau yang retailnya mungkin ada infonya nggak berapa persen? Aku pengen lihat seberapa kontribusi retail di sana yang tadi jemput zakat itu. Kalau dari keseluruhan mungkin ya nggak, sekitar hanya 10% lah Bu dari keseluruhan itu. Kalau yang retail ya dari keseluruhan itu. Jika dipresentasikan segitu. Ya, jadi mungkin ini konteksnya bagaimana mengantisipasi potensi penurunan penghimpunan retail, khususnya mereka yang biasa dijemput zakatnya ya, betul ya? Betul. Ya, ini juga sama dirasakan di pusat, apalagi di pusat itu juga biasa ada beberapa donatur besar, kita sebutnya Muzaki Loyal itu atau Muzaki Prima yang minta dijemput zakatnya, itu rutin, pasti ada setiap bulannya, dan nominalnya nggak kecil biasanya, bisa puluhan sampai ratusan. Dan selama periode COVID ini kita nggak bisa keluar rumah juga, sama kita juga nggak bisa ngejemput. Jadi yang kita lakukan adalah dari tim layanan Muzaki itu mengkontak, menginformasikan kepada donatur yang biasanya ingin dijemput zakat, menyampaikan bahwa selama periode COVID kita membatasi kegiatan di luar ruangan
Sehingga untuk pembayaran zakat kami arahkan untuk pembayaran menggunakan transfer. Kemudian kita infokan nomor rekeningnya. Jadi kita memberikan alternatif cara. Tapi ada juga donatur yang tetap maunya dijemput. Jadi yang ini yang kita nggak mungkin pungkiri dan kita izin untuk bisa memberikan opsi apakah mau dijemput di rumah atau mau berkenan untuk datang ke kantor kami. Nah kemarin alhamdulillah ada yang mau datang ke kantor Basnas sehingga dia langsung bawa uangnya dan diterima sama tim kita. Meskipun tim kita sebenarnya udah di rumah juga, jadi khusus menjemput itu aja harus ke kantor. Kalau di Jakarta memang kita sangat-sangat strict sekali physical distancing. Jadi pertama memberikan alternatif pembayaran yang lain. Siapa tahu muzakinya juga senang online, jadi bisa kita kasih info. Yang kedua adalah kalau mau nggak mau kita tetap tawarkan jemput zakat. Hanya kita memberikan opsi-opsi lokasi penjemputan atau tetap ke rumahnya. Atau di kantor Basnas langsung. Gitu. Intinya sih kalau dari konteks kita sebagai lembaga, kita menjaga kesehatan amil, menjaga keamanannya juga agar tidak kena virus gitu. Tapi dari segi muzaki juga kita sampaikan agar beliau juga paham dengan kondisi dan perubahan metode yang kita sampaikan. Kalau terkait dengan sosial media tadi, mungkin aku nambahin dikit. Sosial media ini memang Malang tadi betul lebih banyak pendatangnya ya atau bukan warga asli ya yang ada di sana. Gitu. Kalau memungkinkan, apalagi kan beberapa mahasiswa mungkin nggak pulang ya, kalau salah. Mungkin bisa kerjasama dengan komunitas mahasiswa di sana untuk menggalang dana. Karena memang beberapa BEM juga menggalang dana, komunitas-komunitas anak-anak muda juga menggalang dana, ini bisa kita grab, bisa kita ajak. Karena Basnas juga menyalurkan, maka bisa kita kolaborasi untuk penyaluran ini. Jadi itu juga bagian dari ranahnya retail sebetulnya. Nah, mungkin itu salah satu alternatif lain yang bisa digunakan. Baik, cukup jelas ya Pak Selamat. Yes, ya Bapak, terima kasih Bu. Udah ada kerjasama dengan komunitas, jangan lupa minta di-mention di Instagramnya biar bisa nambah follower. Siap. Kita sama-sama saling membantu menguatkan. Yang ketiga yang akan bertanya tadi sudah mention Pak Budi Muhammad dari Cianjur. Saya silakan Pak Budi Muhammad. Sekali lagi jika Pak Budi Muhammad sudah siap untuk bertanya, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mulai mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Budi Muhammad. Pak Budi Muhammad ada di tempatkah? Kalau belum kita loncat dulu ke nomor berikutnya Pak Dodi atau Ustadz Dodi dari Agam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ilmu yang diberikan Uni Hafizah nih. Khusus nih Mas, Uni Hafizah. Uni Hafizah, Masya Allah. Berkaitan dengan Go Digital, memang kalau kita lihat di musim pandemi ini memang banyak menggunakan digital. Masyarakat yang biasanya agak kurang ngeh pada digital sekarang udah mulai digital karena memang kebutuhan. Tapi kita juga agak gimana ya? Artinya gini Mas, ada nggak strategi yang lebih spesifik gitu atau yang lebih mengena khususnya di daerah kita kan? Di daerah kita ini kabupaten yang kita tempati ini memang untuk transaksi digital itu memang tidak setinggi daerah lain. Seperti kalau kita lihat Kota Padang itu memang kota Bukit Tinggi yang berada di tengah Kabupaten Agam. Jadi seperti Gojek pun kita belum ada atau transaksi yang lainnya. Jadi ada nggak strategi yang lebih spesifiknya untuk program digital fundraising ini? Mungkin sementara itu Mas Ito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau di Jakarta ini sudah lengkap semua ya. Tentunya kalau di daerah ada sedikit kekurangan. Baik, Mbak Hafizah, barangkali ada tips and trick nih kalau di daerah yang memang secara sarana dan prasarana atau support digitalnya juga masih agak kurang. Kira-kira apa yang lebih general barangkali seperti itu ya yang bisa diinginkan.
Ya, Silakan Mbak. makasih Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri, pada dasarnya program yang kita lakukan itu sebaiknya program yang unggul di wilayah kita. Mungkin kalau konteksnya di daerah itu masyarakat lebih senangnya menggunakan apa? Kalau memang digital itu bukan pilihan metode pembayaran, masyarakat mungkin lebih suka, mungkin contohnya tadi di Malang lebih sukanya dijemput, maka optimalkan di penjemput zakat. Kalau di agam mungkin lebih banyak orang senangnya bayar di masjid, mungkin nggak kita kerjasama dengan masjid. Tapi dalam konteks sekarang agak sulit pastinya. Atau misalnya yang unggul di sana layanan ke muzakinya itu dalam bentuk transfer. Bisa jadi kita menginformasikan dalam bentuk entah itu flyer atau apapun. Tapi ini bukan dalam konteks pandemi nih, karena kalau pandemi kan kita nggak bisa sebar-sebar ini ya, takut malah menyebarkan virus gitu. Nah, emang ini satu pertanyaan yang sangat menantang kalau buat saya karena saya nggak di sana. Tapi membayangkan strategi apa yang bagus sebenarnya kita perlu melihat lagi di daerah kita apa sih masyarakatnya lebih suka menggunakan apa transaksinya, maka itu yang kita fokuskan. Ibaratnya produk unggulan aja yang dijual, kalau yang nggak unggul atau masyarakat yang nggak ready, kita buang-buang uang, takutnya kan gitu. Nah, tapi sebenarnya digital ini kalau mau masuk ke digital, cara yang pertama bisa dengan kita bergabung pada platform funding yang sudah punya masa. Karena memang digital ini bisa dibilang borderless, alias kalau Bapak bikin kampanye di Kita Bisa, ternyata dapat donatur dari Jakarta, itu memungkinkan sekali. Karena kalau digital kita nggak bisa batasin daerahnya sebenarnya. Yang bisa kita batasin adalah kalau masuk ke ranah-ranah yang berbayar, misalnya seperti itu. Tapi kalau digital website semua orang bisa akses. Jadi ada potensi untuk bisa mengkomunikasikan ini, isu-isu di agam bisa jadi ke masyarakat yang di luar agam. Sebenarnya itu salah satu potensi. Tapi bisa jadi satu ancaman untuk daerah yang lain. Cuman namanya digital kita bisa sendiri itu. Nah, iya, jadi cara yang pertama bisa dengan bergabung pada platform crowdfunding seperti kitabisa.com, itu yang sudah sangat terkenal. Kalau memang di websitenya belum ada, karena kalau website kan kita perlu melihat traffic ya, berapa sih yang masuk. Kalau kita bisa yang masuk udah pasti banyak gitu kan. Jadi udah ada crowd-nya, cuma digital. Nah, ini yang kita manfaatin. Tapi memang memasukkan kampanye di Kita Bisa itu juga satu tantangan karena tidak bisa tiba-tiba ada uangnya, harus kita campaign juga. Campaign ini bisa dengan menggunakan WhatsApp, bisa dengan SMS kita kirimkan pesan. Saya nggak tahu kalau di daerah masih SMS atau enggak. Atau mungkin juga dengan menaruh di beberapa platform yang tadi seperti Tokopedia, Bukalapak. Karena sebenarnya kalau masyarakat sendiri cenderung melihat brand Basnasnya gitu. Jadi kalaupun dia menemukan Basnas juga, misalnya Basnas Agam, karena dia mengenal Basnas secara umum, maka dia bisa juga berdonasi ke sana gitu. Asal kita punya channelnya. Jadi konteksnya yang pertama tadi temukan yang paling unggul apa metodenya, maka dikuatkan di situ. Kalau digital bukan metode yang unggul, saya juga nggak nyaranin harus pakai sebenarnya, karena ini kebetulan di pusat seperti ini, jadi hanya inspirasi sebenarnya. Kalau pas ya bagus, kalau nggak pas ya nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Siapa tahu yang unggul yang lain. Yang kedua adalah kalau mau masuk ke digital, yang pertama crowdfunding, yang kedua adalah Facebook. Karena kalau Facebook pertemanan kita juga borderless. Teman saya bisa jadi nanti ketemu-temu ke temannya Bapak juga gitu kan. Ketika ngeposting Facebook pasti reach-nya akan banyak dan membuat itu jadi lebih viral. Atau yang ketiga, kalau mau coba main-main pakai ads, menggait orang yang lebih banyak, kita bisa pakai Facebook yang iklan berbayar. Iklan berbayar ini bisa murah, bisa 100.000, kita bisa pakai budgetnya per harinya kita masukin misalnya 20.000, tapi nggak tahu ya kalau sekarang bisa apa enggak, minimalnya ada minimalnya. Itu bisa dicoba. Jadi bisa dapat reach-nya bisa sampai jutaan viewer. Seperti itu sih. Dan itu linknya bisa ngarahin ke Kita Bisa lagi. Kita bisa coba-coba untuk diaplikasiin. Baik. Menjawab ya Pak. Saya menjawab ya. Ustaz, jadi ikut ke yang inangnya lebih gede tuh untuk kita dapat hal yang lebih besar juga mungkin ya. Memang digital ini gampang-gampang susah. Dilihatnya gampang, tapi kalau dilaksanakan belum tentu juga orang ikut apa yang kita kampanyekan. Jadi butuh trial and error. Practice make perfect, Ustaz. Nanti bisa sedikit-sedikit sharing. Baik, selanjutnya tadi saya mengulang, ada yang akan bertanya Pak
Budi Muhammad, apakah sudah standby? Saya ulangi tadi, Pak Budi Muhammad. Jika sudah standby, silakan menyalakan mikrofonnya dan mulai bertanya. Silakan Pak Budi Muhammad. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, kami dari Basnas Kabupaten Cianjur, Pak. Kami akui bahwa di Basnas ini saat ini belum ada tim khusus digital marketing. Jadi yang kami tanyakan adalah bagaimana caranya membangun dari awal tim digital marketing itu sendiri. Karena kami memang sudah terbagi dalam beberapa divisi yang mempunyai proses dengan masing-masing dengan jelas. Ibu ya, dengan Ibu. Jadi Bu, sekali lagi saya tanyakan ini tentang pembentukan tim digital marketing dari awal sekali Bu. Kami belum ada di Terima kasih. Baik, menarik sebetulnya ini karena pembentukan digital juga memang belum lama Mbak Hafiza ya, ada 2-3 tahun belakangan ini, tapi itu berdasarkan penelitian dan strategi khusus tuh dari Dirut. Monggo Mbak Hafiza mungkin dijawab. Ya, Silakan. pasti kalau tim penghimpunannya ada berapa, Mas Budi? Kalau tim penghimpunan itu kami cuma 4 orang, itu pun 1 sebagai wakil ketua, yang kedua sebagai bagian depan, kepala divisi, kemudian tim pelaksana 2. Jadi sangat apa ya? Mungkin terbatas sekali Bu. Ya, oke. Berarti tim teknis sebenarnya 3 orang ya, bisa dibilang 4 ya, 4 orang sama supervisor ya. Ya, kalau untuk digital sendiri memang sedikit flashback ke tahun 2016 saat digital marketing itu baru dimulai di Basnas Pusat, itu timnya hanya 1 orang. 1 orang itu, tapi memang tugasnya adalah pertama membukakan jalan dulu. Tadi yang dibilang kita buka akun dulu di Kitabisa, terus kita buka di Bukalapak, buka akun Basnas, nggak harus kerjasama. Kalau itu kita buka akun, semua orang bisa buka akun sebenarnya, jadi nggak harus kerjasama. Buka akun dulu di situ, habis itu baru kita masukkan kampanye-kampanyenya. Jadi ibaratnya apa ya? Kita punya informasi program, terus kita taruh di sana, kita kampanyekan gitu ke donatur-donatur melalui sosial media Basnas. Waktu itu kita belum pakai ads. Nah, ternyata di tahun itu pun nggak full setahun karena masih nyambi ngerjain yang lain. Alhamdulillah dapat 500 juta. Nah, karena melihat ada uangnya, jadi tahun depan ditambah orangnya 1 lagi, jadi berdua. Gitu. 2017 di timnya berdua. Kemudian setelah itu karena ngelihat ada potensi, masyarakat juga udah mulai mengenal brand Basnas. Nah, akhirnya kita tambah channel-channel donasinya yang lain. Kita tambah ke e-commerce yang besar-besar juga. Kemudian kita buka akun di beberapa platform juga. Dan sudah mulai masuk model kerjasama. Bagaimana caranya di platformnya Mitra, ada menu zakat, terus ada pilihan Basnas itu. Jadi udah lebih fun gitu menunya, hanya akun. Nah, tapi kalau untuk di daerah sendiri, sebenarnya kalau yang saya lihat dari beberapa cerita teman-teman di daerah yang punya success story juga, itu biasanya kalau yang less budget gitu ya, less budget itu ikutan di kampanye di Kitabisa, jadi masuk ke situ dan membuat kampanye. Terus yang kedua adalah membuat websitenya itu bisa menerima dana. Maksudnya ada formulir, kemudian ada tersambung ke channel pembayaran, jadi donatur kalau mau donasi bisa di websitenya Basnasnya langsung. Ini kalau marketnya ready ya, kalau memang masyarakatnya mulai terbiasa juga dengan digital. Jadi channelnya dibukain mulai dari eksternal dulu, kemudian baru di internal. Karena biasanya kalau awal-awal pasti belum punya budget ya kan. Tapi kalau udah kelihatan ada uangnya, baru kita bisa kembangin. Jadi kalau untuk di digital seperti itu. Nah, cuman yang ketiga, memanfaatkan sosial media. Ini juga salah satu cara yang paling mudah dan gratis masih kita update, ngeposting di sosial media kita. Kalau menggunakan sosial media, ada sebenarnya kalau mau didalamin bisa lebih banyak. Kayak Instagram, gimana sih cara nambahin follower? Karena kan kita juga bisa mention atau kita kirim direct message gitu ya ke endorser, kita ajakin endorser yang di daerah mungkin bisa jadi atau public figure.
termasuk juga dengan komunikasi di Facebook. Jadi semua program kita sajikan di Facebook semuanya. Nah, jadi sebenarnya startnya dari kecil dulu, dari tim yang ada, kita mulai dengan platform yang paling bisa kita buat, kemudian ke depannya kita masuk ke apa ya, ke era otomatisasi. Karena dengan digital ini memang harusnya nggak perlu banyak orang. Sebenarnya nggak perlu banyak orang karena harusnya semua terotomatisasi. Cara otomatisasi adalah kita sudah punya platform sendiri sehingga orang udah bisa kita tarik apa ya, kalau di Facebook itu ada istilahnya retargeting juga. Jadi kita ajak orang yang pernah visit website Basnas, pada saat nanti dia buka halaman apa, dia akan nerima iklan website kita lagi. Jadi dia buka ke situ lagi. Kayak contohnya kalau kita buka Traveloka, biasanya nyari tiket ke mana tadi, ke Cianjur, nyari tiket ke Cianjur. Buka tuh Traveloka, belum sampai beli. Terus kita keluar aplikasi, terus kita masuk ke aplikasi Detik misalnya. Di Detik kan ada halaman-halaman iklan, terus muncul Traveloka tiket Jakarta Cianjur. Itu yang disebut dengan retargeting. Jadi mentarget ulang orang yang pernah masuk ke web kita. Nah, itu memang ada biaya, tapi itu sudah otomatis dan kita cuma setting di awal aja. Jadi memang jadi lebih mudah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau untuk di tim sendiri biasanya kita start dari yang ada dulu, yang paling memungkinkan. Kemudian perbanyak komunikasi di sosial medianya Basnasnya. Dan yang ketiga tadi menggunakan iklan. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama komunitas. Jadi perlu juga misalnya setiap bulan itu ada yang sifatnya kita acara penggalangan dana di komunitas. Apalagi kalau di daerah mungkin komunitasnya cukup kuat ya, paguyuban atau apa, itu yang bisa kita garap buat galang donasi bersama. Jadi dia juga bisa menggunakan sosial medianya dia gitu. Nanti penyalurannya bareng-bareng dengan Basnas kita. Mungkin seperti itu sih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Menjawab Pak Budi Muhammad. Baik. Dan terakhir pertanyaan tadi nomor 5 dari Bapak Muhammad Dian Rizky. Ini dari Tasik ya kalau saya tidak salah. Ini seharusnya pertanyaan yang pertama. Silakan dari Tasik, Pak Muhammad Dian Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian. Saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebenarnya anak baru di Basnas, baru sekitar 3 bulanan. Ya, salam kenal juga kepada semuanya. Kemarin kan menindaklanjuti pelatihan yang kemarin ya sama Ustaz Pak An kemarin. Yeah. Jadi salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan penguatan UPJ. Alhamdulillah untuk Basnas Tasik tersendiri, UPJ udah mulai dikuatkan kembali. Kita di UPJ, UPTD pendidikan di kecamatan kita sudah mulai garap. Alhamdulillah kenaikannya udah signifikan juga. Namun emang dari Kabupaten Tasik ini penerimaan total itu kurang lebih semuanya dari payroll system ASN di wilayah Kabupaten Tasik. Nah kita masih di bagian digital fundingnya, gitu. Sama seperti yang dikatakan sama si Anjur itu, Pak Budi Muhammad memang masih lemah gitu. Nah, kemarin kita coba untuk memainkan isu, kita sudah mainkan isu juga APD, terus logistik juga, cuman emang belum maksimal. Nah, mungkin dari Kabupaten Tasik, ya kalau misalkan udah beres pandemi, adalah silaturahmi dari atau pelatih khusus mengenai digital marketing yang dilaksanakan oleh lembaga diklat Basnas, khusus kan untuk dari Basnas daerah, sampai istilahnya bisa paham dan tahu stepnya seperti apa. Mungkin itu. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini cukup luas sekali ya cakupannya. Monggo Mbak Hafiza untuk pertanyaan terakhir. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan di daerahnya gitu ya maksudnya ya untuk digital? Iya. Ya, saya baru kepikiran satu hal sih sebenarnya, ini nyambung ke pertanyaan Pak Budi Muhammad. Kan memang untuk di daerah sendiri yang punya resource Muzaki yang via UPZ atau via Mbak Hafiza ke mute Mbak. Punten. Oh, oke.
ke mute ya ini. Ya, silakan, Iya. silakan. Jadi ini sekaligus tadi saya kepikiran ada satu hal menjawab juga pertanyaan tadi Pak Banu Muhammad. Bagaimana agar bukan Pak Banu Muhammad, sorry Pak Budi Muhammad ya. Budi, ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan zakat di daerah. Sementara tadi seperti yang Malang juga masih mayoritas dari UPZ atau zakat payroll system. Nah, saya pikir sebenarnya di era digital, era big data, ya kan, kita punya resource data yang sudah banyak sebenarnya meskipun platformnya belum dari digital tapi masih dari UPZ atau payroll system. Sebenarnya kalau memang punya data yang lengkap dalam konteks misalnya email, donatur, kalau datanya ada, maka memungkinkan juga kita lakukan email marketing. At least kalau punya email, mestinya sih dia buka, gitu ya. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, kalau misalnya punya email tapi punya nomor handphone, siapa tahu punya WhatsApp-nya, sehingga nomor layanan kontak center Basnas masing-masing bisa juga me-WhatsApp nomor-nomor muzaki kita. Sebenarnya kan itu nggak masalah, asal profil picture-nya Basnas gitu ya, dan bahasanya betul. Jadi kita bisa mengkontak kembali, alias ini retargeting tapi mau menggunakan media sosial. Jadi kita bisa kontak data yang ada, karena sebenarnya donatur itu nggak loyal. Nggak loyal nih maksudnya dia udah berzakat, tapi nanti kalau dia ada yang ngajakin infak, dia infak lagi. Nanti kalau misalnya lembaga lain ngajakin donasi, dia donasi lagi gitu. Jadi orang saking berkawannya kita gitu, mau donasi kemana aja. Tapi dengan data kita punya, kita bisa ajak mereka, yuk untuk donasi menggunakan via websitenya atau bantu siapa misalnya kampanye program kita di Kita Bisa, kasih linknya. Kalau yang punya email bisa kita kirim nih link donasinya. Jadi mungkin aja tiap bulan udah berzakat, tapi dia belum berinfak ke Basnas. Nah, kita ajak dengan mengirimkan ajakannya melalui email atau nomor WhatsApp-nya beliau. Jadi konteksnya muzaki UPZ atau muzaki di Basnasnya sendiri, kalau dibilang belum digital, nah coba diajakin karena kita udah punya data, sebenarnya tinggal digunakan untuk shifting. Kalau istilahnya digital itu memang ada paradigma shifting ya, alias bisa jadi sebelumnya transfer, sekarang via website kan pindah, tapi kan dia masih di Basnas juga gitu. Nah, jadi itu salah satu caranya menggunakan resource yang udah kita punya gitu. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaannya dari Tasik ini. Kalau kurang memang akan kurang sih, selalu kurang kalau bertanya, karena akan banyak nih pertanyaan ke depan. Sebelum karena waktu juga telah membatasi training kita ini, ada satu pertanyaan mungkin yang offline Mbak Hafiza yang masuk ke kotak saya akan bacakan dari Pontianak ini. Mungkin semoga ada yang dari Pontianak masih tetap menyimak. Ini pertanyaannya sebelum tadi saya buka sesi pertanyaan. Kami dalam minggu depan rencana akan menggalang dana CSR atau donasi perseorangan dalam rangka tanggap bencana. Kami Basnas Kota Pontianak bekerja sama dengan DMI, Dewan Masjid mungkin ya, Kota Pontianak dan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Salah satu cara memperoleh dana tersebut tentu harus menyampaikan proposal dan surat. Bagaimana teknisnya supaya sesuai dengan protokol yang aman? Cara lain yang juga menarik bagaimana? Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Mbak Hafiza. Pertanyaan terakhir. Sebenarnya itu bukan terkait dengan media digital, tapi insya Allah saya coba bantu jawab. Jadi kalau untuk itu sebenarnya penggalangan dana CSR ya, ini unik sih untuk CSR. Memang sekarang ini kecenderungannya memang perusahaan lebih senang berdonasi untuk yang temanya lagi tinggi-tingginya yaitu COVID. Jadi karena perusahaan juga ada sisi branding, dia butuh branding perusahaannya peduli tentang COVID. Dan juga memang mereka mungkin ada anjuran dari pemerintah untuk bisa menyalurkan CSR-nya kepada penanganan COVID ini. Nah, proposalnya apakah ada template-nya? Ya, itu ada. Biasanya kalau di Basnas Pusat itu memang kita bikin template khusus. Kalau di kelas-kelas pelatihan Lemdiklat sudah pernah juga dikasih contoh template-nya. Itu biasanya memang ada apa ya? Ada strateginya sih, mulai dari cover, kemudian profil Basnasnya, kemudian kita sampaikan urgensinya, apa sih yang sekarang terjadi, kenapa ini menjadi dibutuhkan perusahaannya untuk donasi, baru masuk ke kalau perusahaan donasi, dia bisa bantu paket-paket apa saja, seperti itu. Dan nanti
di akhirnya adalah apa yang bisa Basnas berikan kepada pihak perusahaan, misalnya publikasi, mungkin rilis ke media, atau artikel di website, dan lain-lainnya. Jadi, dari segi publikasi atau dokumentasi termasuk juga laporannya. Kemudian baru penutup gitu ya, back cover. Kalau secara template proposal sih kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana cara yang menarik? Yang menarik adalah ya mungkin dari segi desain, dipastikan desainnya memang desain yang profesional, dengan teknik-teknik menggunakan warna yang sudah pernah diajarkan Pak Budi Margono, trainer di bidang marketing komunikasi atau desain. Tetap dengan branding Basnas dikuatkan, dan juga sampaikan, karena belum tentu donatur kita tahu Basnas ya, bisa jadi belum tahu, maka sampaikan Basnas itu apa dan aksi kita sudah sejauh mana atau program kita ada apa saja. Dan sampaikan juga konteksnya COVID, kita di Basnas sudah melayani apa saja untuk penanganan COVID ini, itu juga bagus. Sehingga mitra juga bisa melihat kredibilitas lembaga kita, bahwa kita memang menyalurkan dan kepada orang yang tepat dan membutuhkan. Mungkin itu kurang lebih kalau dari segi proposalnya. Baik, terima kasih Mbak Fiza. Mudah-mudahan dari Basnas Pontianak ini foto yang bagus juga sih kalau bisa, selain tidak blur, fotonya juga bukan foto yang seremoni semua yang begini. Iya. Seremoni, tapi orang lebih senang dengan foto-foto humanis, alias bisa jadi yang gambarnya nggak ngeliat kamera, tapi pas tim kita ngasih bantuan gitu, yang bukan madep kamera selfie gitu. Itu lebih disenangi gitu sih, mungkin itu. Betul. Itu yang kemarin juga dibahas ya sama-sama ya dengan Pak Dirut ya, bahwa foto-foto seperti seremonial itu rasanya lebih baik untuk dikurangi ya, bahkan mungkin dihilangkan, karena donatur itu rasanya kok kurang nyaman kalau melihat seremonial itu seperti orang Basnasnya yang tampil gitu menggunakan uangnya mereka, padahal sebetulnya kita ini hanyalah pekerja yang menyampaikan amanah dari para muzaki. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sama-sama bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya dapat diambil secara maksimal oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah. Tentunya mungkin kalau dirasa kurang, waktunya memang akan kurang untuk diskusi ini, namun kita juga harus membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bisa diskusi kembali, karena masih akan ada banyak training-training online ini ke depan. Silakan Bapak Ibu sekalian stay tune memantau informasi yang disampaikan oleh panitia, yaitu dari tim Lemdiklat Basnas. Dan terima kasih atas atensi juga perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang paling banyak kita ucapkan kepada narasumber kita di siang hari ini, Ibu Hafizah Elvira, yang telah meluangkan waktu dan juga membagi ilmunya bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup, insyaallah nanti akan ada form yang di-share oleh panitia, yaitu form untuk evaluasi. Kemudian juga apa tadi yang terlewat ya dari teman-teman? Mungkin terkait materi akan disampaikan juga melalui grup WhatsApp yang telah dibuat oleh tim panitia dari Lemdiklat Basnas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.